Loh, kamu ini jenis ikan apa sih Sob? Kok kayaknya Dolpino baru lihat? Jangan-jangan kamu warga baru di sini ya? Hayo, jangan lupa lapor RT RW ya. Kalau Dolpino perhatikan sekilas sih, benar. Kamu kan si lohan Arab yang lagi viral di media sosial itu. Akhirnya kita ketemu juga Sob. Teman-teman di rumah gak usah bingung ya. Lohan Arab ini sebenarnya bukan varian terbaru yang berasal dari Arab. Tapi ini hanya gimmick dari para pemilik lohan agar hewan peliharaannya viral dan makin terkenal. Sah-sah aja sih, apalagi kalau lucu begini. Yang penting jangan sampai menyakiti dan menyalip ketenaran Dolpino ya Sob. Amphilopus trimaculatus atau yang dikenal dengan nama ikan lohan ini berasal dari Taiwan teman. Tapi pada perkembangannya, sobat jenong ini dibudidayakan di Malaysia sejak tahun 1993. Sebenarnya ikan lohan ini merupakan hasil kawin silang dari beberapa jenis ikan Sisilidae. Nah, yang jadi salah satu daya tarik dari sobat Dolpino ini adalah tonjolan di kepalanya yang besar layaknya mahkota. Wadidaw! Benjolan di kepala lohan ini adalah lemak yang menjadi cadangan makanan mereka. Selain itu, benjolan ini juga bisa menjadi penanda jenis kelamin loh. Jika semakin besar, kemungkinan itu adalah jantan. Oh iya teman, di Taiwan, dahi ikan lohan yang menonjol ini dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Jadi jangan heran ya, kalau pesona ikan lohan akhirnya bisa cepat menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya Indonesia. Tidak, tangan paman baik-baik aja kan? Apa butuh Dolpino temenin nih ke UGD? Seperti inilah keagresifan lohan kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam wilayahnya teman. Tangan paman yang sedang membersihkan akuarium pun tidak luput dari serangannya. Weh. Serem juga ya kamu Sob. Gigitan lohan ini cukup berbahaya teman. Selain memiliki gigi yang tajam, cara menggigitnya pun seperti mencubit. Sehingga luka yang dihasilkan jadi seperti ini deh. Weh. Bisa-bisanya nih si lobster menantang maut. Ayo cepat kabur kalau nggak mau jadi santapan si lohan. Mumpung masih ada waktu nih. Aduh, si lobster emang nggak bisa dikasih tahu ya. Disuruh sembunyi malah jalan-jalan di depan si lohan. Biarin aja deh. Yang penting Dolpino udah memperingati kamu ya. Tapi si lohan kok nggak sadar gitu ya ada si lobster? Kamu nggak lagi sakit mata kan Sob? Dolpino bercanda teman. Jadi begini, penglihatan menjadi bagian penting bagi ikan. Sebagian besar ikan memiliki penglihatan jarak pendek, namun memiliki sudut pandang hampir 360 derajat. Untuk ikan lohan, ternyata dia sangat sensitif dengan warna merah teman. Warna merah dapat mengganggu penglihatannya sehingga bisa tidak fokus. Apalagi warna merah yang terkena cahaya lampu bikin mata lohan makin gak nyaman teman. Gak cuma itu aja, mata lohan cenderung melihat ke atas dibandingkan ke bawah. Faktor inilah yang membuat sobat Dolpino sedikit kesulitan untuk mendeteksi mangsa mereka di bawah. Syukurlah, kalau gitu ayo buruan tancap gas sebelum si lohan datang lagi ya. Inilah salah satu tempat pembesaran ikan lohan terbaik milik Kak Ayu dan Paman Anjay teman. Di sini kualitas lohannya gak kaleng-kaleng. Tuh lihat, cakep-cakep banget kan? Kayak Dolpino. Penghargaan yang didapat juga banyak banget. Gak heran ya kalau pelanggan setianya gak cuma dari pasar lokal, tapi sampai ke mancanegara. Widih. Supaya bisa menghasilkan ikan lohan yang berkualitas, sobat Dolpino ini sudah harus dilatih menjadi calon juara sejak dini teman. Setiap harinya mereka selalu dilatih mental kayak gini. Dari sini kita bisa melihat kualitas lohan tersebut bagus atau tidaknya. Karena standar untuk menjadi calon juara gak cuma dari bentuk fisiknya aja, tapi mental juga dinilai teman.
Percuma dong kalau bentuknya sudah ciamik, tapi pas ngelihat orang banyak, nyalinya malah menciut. Oh ya teman, di sini Lohan juga diberikan perawatan khusus bin spesial. Biasanya, Paman Anjay akan memberikan suntikan vitamin berkala pada ikan-ikannya. Buat apa? Pastinya buat menjaga daya tahan tubuh Lohan agar tidak mudah terserang penyakit. Tidak hanya itu, Paman Anjay juga menerima jasa salon Lohan loh. Gayanya kamu sob, udah kayak sosialita aja deh. Jadi kalau ada sobat Dolpino yang punya sirip tidak sempurna, bisa langsung nih datang ke Paman Anjay untuk dipoles biar makin mulus kayak jalan tol. Siang-siang emang paling seger kalau makan buah ya teman. Apalagi kalau buah naga. Ajib! Tapi kok buah naganya malah dimasukkan ke akuarium sih? Dolpino kan belum icip-icip. Mana isinya ikan lohan yang mahal-mahal lagi. Nanti kan Kak Ayu dan Paman Anjay bisa marah. Loh, Sob. Ternyata kamu doyan buah naga juga toh. Dolpino kira cuma Dolpino aja nih, ikan yang doyan makan buah. Iya, beginilah sobat Dolpino teman. Ternyata dia merupakan hewan pemakan segala. Gak cuma lobster, mereka juga suka makan buah-buahan seperti buah naga ini. Buah naga merupakan salah satu cemilan yang kaya akan mineral dan serat. Pastinya baik untuk pencernaan lohan. Gak cuma itu aja, buah-buahan juga bisa menjadi makanan alternatif untuk menjaga nafsu makan si lohan tuh. Tapi yang namanya makanan selingan, porsinya juga gak boleh banyak-banyak ya. Jangan sampai kebutuhan akan lemak dan proteinnya berkurang tuh. Karena kalau sampai kejadian, yang ada mereka akan menggunakan cadangan makanan yang ada di kepalanya. Kalau sampai benjolan kepalanya menyusut, bisa nangis 7 hari 7 malam tuh pemiliknya. Kali ini kita akan coba masukkan 4 ekor ikan lohan ke dalam satu akuarium teman. Semua ikan dengan berbeda ukuran, ada yang kecil dan besar. Biasanya sih kalau hewan soliter paling gak seneng kalau ada ikan lain yang so asik. Meskipun masih satu jenis ya. Tapi sampai sejauh ini mereka belum terlihat agresif seperti yang diceritakan orang-orang teman. Mereka hanya beberapa kali bersentuhan, tapi gerakannya pun tidak membahayakan. Pasti ini karena mereka sama-sama disatukan di tempat yang baru teman. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Tapi bakalan beda cerita lagi kalau ikan dimasukkan ke tempat yang sudah ada penghuni sebelumnya. Bisa barbar blas itu mah, serem. Siapa yang setuju kalau Sobat Dolpino ini punya tampilan yang unik dan menarik teman? Wah, sepertinya banyak yang suka sama si lohan ini ya. Jidat yang besar hanya dimiliki oleh lohan jantan saja, sedangkan lohan betina normal seperti ikan pada umumnya. Supaya benjolannya tetap terjaga dan gak kempes, makanan lohan harus tinggi akan lemak teman. Karena selain sehat, volume jidatnya akan makin membesar. Mungkin kalian semua penasaran ya, sebenarnya apa sih isi dari benjolan yang ada di kepala ikan lohan? Nah, kemungkinan seperti inilah isi dari benjolan kepala yang ada pada lohan teman. Gimana? Udah gak penasaran kan?
aroma makanan di sana. Semoga saja persediaan makanan Tasya tetap aman ya teman. Wah, tidak! Mereka berhasil mengambil persediaan makanan di dalam tenda. Si monyet pasti sudah memperhatikan Tasya dari tadi. Sampai-sampai mereka tahu cara membuka tendanya. Memang sobat Totan yang satu ini terkenal akan kepintarannya ya teman. Bahkan mereka bisa menirukan apa yang mereka lihat. Contohnya seperti membuka tenda barusan. Tapi beruntung Tasya segera datang. Kalau enggak, bisa-bisa semua makanannya habis dilahap oleh kawanan monyet ini. Benar-benar deh kamu, Sob. Untung aja ya Teh, makanan semuanya nggak keambil. Iya ya, sebenarnya capek juga. Iya benar banget. Gimana kalau kita buktiin kata orang-orang sini cara ini berhasil Teh? Ayo. Ayo. Apa? Percobaan? Duh, kira-kira Tasya mau buat apa ya? Kok pakai percobaan segala? Otan jadi penasaran. Bawa apa nih? Kok nyengat banget? Ganggu penciuman Otan aja. Loh. Kok bawa kapur barus dan terasi sebanyak itu? Pakai taruh pisang di dalam lingkarannya lagi. Nanti diambil sobat Otan loh. Tapi sebentar. Ada kapur barus dan terasi. Otan tahu. Pasti Tasya mau buktiin kalau monyet gak suka sama bau yang menyengatkan. Iya, Otan baru ingat. Di beberapa daerah memang ada yang melakukan hal serupa untuk mencegah monyet masuk ke pemukiman warga. Katanya sih, monyet gak mau mendekat kalau ada bau yang terlalu menyengat seperti itu. Tapi bener atau enggak ya? Oke kalau begitu, mari kita coba. Satu persatu monyet mulai turun dari pohon. Mereka mulai mendekat. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak memperdulikan adanya kapur barus dan terasi tuh teman. Dengan santai mereka mengambil pisang yang ada di dalam lingkaran, terus membawanya pergi. Aduh Teh, pisang kita habis. Diambil si monyet kayaknya tuh. Pasti banget. Ternyata Tan, mitos monyet takut bau yang menyengat itu salah Tan. Tuh lihat pisang Tasya aja habis. Aduh, tapi Tasya punya cara lain Teh. Gimana tuh? Ada deh, apa kita langsung buat? Ayo sekarang aja ya. Lu? Apalagi nih Syah? Kok kayak mau lomba 17 Agustusan sih? Kan acaranya udah lewat. Nah Teh, ini cara keduanya Teh. Ayo kita langsung makanannya ke dalamin Teh. Sini Teh. Ya, setahu Tasya ya Teh, monyet itu takut dengan cairan warna merah. Jadi kita buktiin itu mitos atau fakta. Iya, siapa tahu berhasil kan? Bener banget, kita langsung jemput Teh. Ayo. Wah, apa iya monyet takut sama cairan berwarna merah? Tapi sampai sejauh ini sih cara yang dilakukan Tasya bisa dibilang berhasil teman. Tuh lihat, tidak ada satupun monyet yang mengambil potongan pepayanya. Bahkan sudah ada yang mendekat, tapi mereka hanya melihat-lihat saja tuh. Tasya emang keren. Lu, apa yang kamu lakukan, Sob? Kenapa kamu malah lebih tertarik dengan cairan berwarna merah itu? Bukannya kamu takut ya? Tapi, kenapa kamu meminumnya? Otan kira cara kedua Tasya ini berhasil, teman. Tapi ternyata masih gagal tuh. Sepertinya mereka kehausan ya. Apa mungkin semua ini karena efek kemarau panjang? Sehingga si ekor panjang ini mencoba mengalahkan rasa takutnya hanya untuk sekedar minum.
Wajar saja sih, monyet yang ada di Gunung Lembu Purwakarta ini tinggal di ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Di mana tidak ada sumber air di sini karena kemarau panjang yang sedang terjadi. Kalau dilihat-lihat, jumlah monyet yang ada di puncak Gunung Lembu ini juga tidak banyak ya teman. Mungkin sebagian dari mereka sudah pergi mencari tempat yang banyak sumber makanan. Sisanya ya mereka-mereka ini yang masih bertahan dan menetap di puncak gunung. Oh ya teman, bisa dibilang sobat Totan yang ada di sini merupakan monyet gunung asli loh. Sampai-sampai buah pepaya yang Tasya taruh di sana saja seperti asing bagi mereka. Tuh lihat, mereka hanya menciumnya lalu meninggalkannya begitu saja. Padahal pepaya itu buah yang sangat enak dan lezat loh sob. Masa sih kamu gak mau coba? Dari sini Otan jadi tahu nih, kenapa dua percobaan yang Tasya lakukan tadi gagal. Mungkin saja monyet yang ada di sini memang benar-benar monyet liar yang tinggal di atas gunung teman. Mereka tidak pernah masuk pemukiman warga, sehingga tidak terjadi gesekan antara monyet dan juga warga yang tinggal di sekitar sana. Hal ini yang membuat monyet gunung tidak memiliki rasa takut ataupun trauma terhadap apapun. Kita sudah lihat keunikan monyet liar yang ada di gunung. Sekarang kita lihat nih monyet yang tinggal di hutan kota yuk. Lokasinya ada di kebun kembang Cikampek. Nah kalau di sini sih Sobat Totan sudah hidup berdampingan dengan warga. Tuh lihat, hampir setiap hari banyak warga yang datang berkunjung ke sini hanya untuk melihat dan memberi makan. Tutan, monyetnya banyak banget. Katanya mereka itu nggak berani kalau ngambil makanannya di deket Tasya. Yuk kita cobain. Iya, ayo sini. Iya, kita taruh Tan pisangnya. Waduh Syah, kamu berani bener sih. Pisang kan jadi salah satu makanan kesukaan mereka. Kalau kamu taruh pisang sebanyak itu, sudah pasti mereka akan mengambilnya. Totan takut Tasya akan diserang sama kawanan monyet yang ada di sana. Secara jumlah monyetnya banyak banget. Tuh kan apa Otan bilang. Kalau melihat makanan sebanyak itu, mereka pasti langsung tertarik untuk mendekat teman. 1, 2, 3, 5, 10. Duh, banyak sekali yang mengintai makanan Tasya. Semoga saja tidak ada monyet yang menyakiti Tasya ya teman. Secara monyet ekor panjang ini akan melakukan segala hal untuk mendapatkan yang mereka mau. Ah Tan, Tasya sambil nungguin mau makan pisang. Kita ambil pisangnya yang mateng dong biar enak. Kayaknya enak nih pisangnya. Duh, Tasya malah ngeledek nih. Kalau dipancing kayak gini sih, bisa-bisa mereka akan semakin tertarik untuk mendekat. Tuh kan, terlihat beberapa monyet sudah turun dan mulai mendekati Tasya. Tapi, kok nggak ada yang berani mendekati Tasya ya? Mereka hanya berada di sekitar Tasya dan menunggu saja tuh. Emang benar kalian gak tertarik sama pisang itu? Atau kalian gak berani mendekat karena ada Tasya? Wah, ini sih langka banget ya teman. Sudah hampir setengah jam Tasya duduk sambil makan pisang, tapi tidak ada satupun monyet yang berani untuk merebut pisangnya. Wah Tan, monyetnya pada nggak mau ngambil Tan. Padahal udah sedekat ini. Kalau kayak gini caranya habis sama Tasya Tan pisangnya. Ya udah Tasya tinggalin aja deh. Nah kan, baru sebentar ditinggal Tasya, monyet-monyetnya langsung berebut ambil pisangnya tuh. Ada yang ngambil secukupnya, ada juga yang langsung ngambil sebanyak-banyaknya. Aduh, jangan serakah gitu dong sob. Wajar saja, monyet ini kan gak kenal sama yang namanya kenyang. Walaupun mulutnya sudah penuh, tapi mereka gak akan mau berhenti makan. Sob, nanti kalau keselak aja baru tahu rasa. Wah, ternyata benar teman. Monyet di sini nggak berani ngambil barang milik orang lain.
Hal ini dikarenakan warga sekitar terbiasa memberi mereka makan rutin dari pagi sampai sore. Bahkan bisa dibilang mereka nggak bakal kelaparan tuh. Lihat aja, meskipun ini hari kerja, tapi yang datang dan memberi mereka makan juga tetap banyak. Gak cuma pengunjung, para pedagang yang ada di sini juga rutin memberi mereka makan. Tapi mereka memang membiasakan memberi makan dengan jarak ya teman. Tidak ada yang memberinya secara langsung atau berdekatan. Oh iya teman, usut punya usut, monyet yang ada di kebun kembang dulunya juga monyet yang suka masuk ke daerah pemukiman warga. Mereka terbiasa memakan hasil kebun dan juga merusak tanaman milik warga. Namun karena inisiatif warga dan juga pemerintah setempat, akhirnya kawanan monyet dapat diarahkan ke kebun kembang ini teman. Wah, Otan sih salut deh kalau mereka bisa hidup berdampingan dengan warga kayak gini. Semoga saja di daerah lain bisa seperti ini juga ya teman. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya konflik antara manusia dan juga satwa. Teman, yang jago memprediksi cuaca itu nggak cuma BMKG aja loh. Tapi ada juga Sobat Dolpino yang ahli memprediksi datangnya cuaca dan musim yang akan berganti. Nggak kalah keren kan? Yuk, langsung aja kita cek Sobat Dolpino yang pertama. Berangkat Paman Editor! Teman, kalian tahu nggak kalau setiap tahunnya ada jutaan wildebeest yang bermigrasi dari dataran kering menuju savana yang subur. Biasanya migrasi ini terjadi karena adanya perubahan musim yang membuat sumber makanan dan cadangan air mereka menipis. Selain mencari sumber makanan, mereka juga bermigrasi untuk mencari suhu yang cocok untuk berkembang biak. Perpindahan mereka biasanya bertepatan dengan pola curah hujan tahunan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput teman. Saat mereka bermigrasi, tidak semudah seperti yang dibayangkan teman. Dalam perjalanan, bisa saja mereka bertemu predator seperti singa atau macan tutul yang akan memangsa mereka. Gak cuma di darat, mereka juga akan beramai-ramai menyeberangi sungai yang penuh buaya demi mencapai tujuan mereka. Weh. Gak bahaya tah? Tapi tenang teman, wildebeest memiliki kecepatan berlari hingga 80 km per jam. Mereka juga selalu kompak dan pergi bergerombol. Dengan begitu, para predator pasti langsung hiut nyalinya ketika bertemu mereka. Tapi perjalanan tidak selalu mulus teman. Ada aja Sobat Dolpino yang tidak selamat. Menurut data, dalam setiap migrasi, ada sekitar 250.000 ekor wildebeest yang tumbang selama perjalanan. Teman, cukup dari perilaku saja, katanya Sobat Dolpino ini sudah bisa memprediksi cuaca loh. Nah, siapa ya dia? Kalau yang satu ini sih udah nggak asing deh. Dia adalah sapi. Menurut beberapa mitos, sapi bisa meramal kapan datangnya hujan teman. Caranya cukup dengan melihat mereka aja kok. Kalau dari kawanan sapi banyak yang berbaring, itu tandanya hujan akan segera datang. Sapi berbaring karena ingin menjaga petak rumputnya agar tetap kering. Dengan begitu, perut mereka akan tetap merasa hangat teman. Jadi pada dasarnya ketika panas, sapi lebih suka berdiri teman. Sedangkan saat kedinginan, sapi akan lebih sering berbaring. Sapi dapat merasakan kelembapan udara yang meningkat di sekitarnya. Ditambah, kaki sapi juga mengandung struktur porimikto yang dapat dengan cepat menyerap kelembaban. Nah, sementara kelembapan udara ini dikaitkan dengan datangnya hujan. Jadi jangan heran ya kalau saat mereka kedinginan mereka akan lebih sering berbaring. Kalau kalian sendiri, kira-kira percaya nggak sih sama si sapi kalau mereka ahli dalam meramal cuaca? Hewan selanjutnya yang bisa menjadi pertanda perubahan musim adalah si soang salju teman. Soang salju atau snow goose merupakan jenis soang asli Amerika Utara.
Saat musim dingin tiba, soang salju ini akan berbondong-bondong bermigrasi ke selatan. Perpindahan mereka bertujuan untuk menghindari suhu dingin yang ekstrim, berkembang biak, hingga mencari sumber makanan yang lain. Dalam perjalanannya, Sobat Dolpino ini selalu bersama-sama teman. Bahkan sekali menjelajah, mereka bisa berjumlah 1.000 ekor. Wadidaw! Kecepatannya juga nggak main-main. Angsa salju dapat melaju hingga 80 km per jam saat terbang. Kecepatannya itu didapat dari kepakan kedua sayapnya yang lebar, yaitu sekitar 135 sampai 165 cm panjangnya. Widih! Selama perjalanan, soang salju biasanya akan beristirahat dengan bertengger atau mengapung di atas air teman. FYI nih, Sobat Dolpino ini punya kebiasaan menyantap hampir seluruh bagian dari tanaman, bahkan sampai ke akar-akarnya loh. Paruh mereka dibekali dengan gigi yang tajam dan banyak untuk membantu mereka makan sesuatu yang keras. Sob-sob, ingat ya, kita ini berteman, jadi jangan sembarangan gigit Dolpino ya. Masuknya musim hujan juga ditandai dengan menetasnya telur-telur ular teman. Karena saat musim hujan, telur akan menetas karena kelembaban udara yang lebih tinggi. Biasanya mereka akan menetas di antara bulan Oktober hingga Desember. Nah, yang paling sering muncul ketika masuk musim penghujan, salah satunya adalah ular kobra teman. Dalam sekali bertelur, kobra bisa menghasilkan hingga 20 butir loh. Widih! Anak-anak ular ini menetas di musim hujan bukan tanpa alasan teman. Saat musim hujan, anak-anak ular ini akan mendapatkan pakan yang berlimpah di alam. Sebaliknya, jika periode penetasan terjadi di musim kemarau, anakan ular-ular ini akan sulit untuk mendapatkan sumber makanan. Saat menetas, insting Sobat Dolpino ini akan langsung mencari makan sekaligus mencari kehangatan teman. Tapi karena habitat mereka telah rusak, ular-ular ini terpaksa harus masuk ke pemukiman teman. Jadi yang harus dilakukan adalah menjaga hutan dan selalu waspada ya. Weh. Satu lagi nih, ada serangga yang identik banget dengan peralihan musim teman. Dia adalah tonggeret, si serangga yang punya suara nyaring. Kemunculan tonggeret atau garingpung ini menandakan akhir musim dari penghujan teman. Karena selama peralihan musim ini, Sobat Dolpino akan keluar dari permukaan tanah untuk melakukan ritual musim kawin. Nah, suara mereka yang nyaring ini digunakan para pejantan untuk menarik perhatian betina teman. Sementara bagi masyarakat, suara mereka seperti isyarat perubahan musim pancaroba, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. BTW nih, kalian tahu nggak suara tonggeret itu berasal dari mana? Suara Sobat Dolpino ini berasal dari membran perut yang digerakkan oleh otot-otot mereka teman. Suaranya akan semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara seperti amplifier. Nah, rongga itulah yang memperkuat suara yang dihasilkan teman. Gak cuma itu aja, ternyata Sobat Dolpino ini juga terkenal dengan air seninya loh. Loh. Kok bisa? Biasanya air seni tonggeret akan keluar saat mereka sedang berada di atas pohon teman. Jadi mesti hati-hati tuh yang ada di bawahnya. Serangga ini suka menghisap cairan dari batang pepohonan menggunakan mulutnya yang menyerupai jarum. Nah, kandungan karbohidrat dalam cairan yang dihisapnya itu sangat sedikit. Sehingga sisa cairannya mereka keluarkan melalui air seni mereka. Sob, jangan dekat-dekat dulu ya sama Dolpino. Soalnya Dolpino baru aja mandi nih.